Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaan Bapak Ibu, sehat-sehat semua? Itulah doa kami dan harapan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Dan sehat-sehat saja, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh peduli. Itu buktinya sampai sore hari ini kami masih bisa boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran-Mu, mari Engkau mengurapi kami hamba-Mu Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai alat-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang banyak kelemahan, Roh Kudus Engkau yang akan menjamah dengan urapan yang tidak terbatas dan kuasa yang tidak terbatas. Kami semua jemaat-Mu juga urapi, jamah dengan kuasa Roh Kudus hati kami, agar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik. Iblis tidak mengacaukan, tidak mencuri konsentrasi kami, agar ibadah kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Firman Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 9a. 2 Tawarik pasal 16 ayat 8 9a. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulangi sekali lagi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Oh, haleluya, puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yang beberapa pertemuan selalu saya mengatakan di masa-masa sulit, yaitu masa pandemi seperti ini, ada janji Tuhan juga yang luar biasa. Kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu, ada yang masih ingat? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang agar domba-dombanya memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Oh, begitu luar biasa saudara. Tuhan datang supaya domba-dombanya, kita anak-anaknya, memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Dan saat ini Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Oh, begitu luar biasa janji Allah. Dan tentu saudara, kalau Allah melimpahkan kekuatannya, ada banyak hal yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Akan terjadi dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya mari kita akan perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, agar kita sungguh-sungguh mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa.
Karena Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya kepada kita. Hal-hal apa yang akan dikerjakan oleh Allah bagi kita anak-anaknya? Kok Allah mau melimpahkan kekuatannya? Saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan. Yang pertama, Allah, karena manusia ini ada tugas dari Tuhan yang begitu luar biasa sebenarnya. Yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ke-16. Saya akan baca langsung saja ayat 15 dan 16. Tuhan Allah menempatkan manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan baik, dengan bebas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya setelah manusia jadi ditempatkan di Taman Eden, di Taman Firdaus, yang pohon-pohonnya buahnya indah-indah, enak-enak dimakan, karena itu yang akan dimakan oleh manusia supaya manusia tetap bisa hidup. Dan saudara, Allah memberi perintah, usahakanlah, kerjakan dengan baik, pelihara dengan baik, agar tanam-tanaman di bumi ini bisa terpelihara, terawat, sampai terus-menerus berkesinambungan. Dan anak cucu Adam bisa menikmati itu semua. Dan Adam menanggapi kebenaran atau perintah Tuhan ini dengan baik. Adam mengusahakannya, memelihara, merawat Taman Eden ini sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu pada waktu Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa yang belum berpengalaman untuk merawat taman, merawat kebun, merawat ladang, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Itu perlu pengertian supaya bisa merawat. Kalau tidak bisa, bahaya. Saudara, merawat pohon itu juga ada caranya. Tidak dibiarkan tumbuh begitu saja, khususnya seperti misalnya tanaman jagung, tanaman kopi, cengkeh dan sebagainya. Itu tidak dibiarkan begitu saja. Itu ada caranya agar bisa berbuah lebat, bisa baik dan sebagainya. Nah saudara, itu sebabnya manusia butuh hikmat daripada Allah. Juga butuh kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengerjakan. Bayangkan, waktu itu seluruh bumi hanya satu orang. Yang mungkin Adam tidak merawat seluruh bumi, tapi di Taman Eden yang ditempati itu harus dirawat dengan baik. Ini butuh kekuatan daripada Tuhan. Ini butuh hikmat daripada Tuhan. Yang pertama ini. Saat ini Tuhan juga, kita semua ada tanggung jawab untuk mengembangkan, merawat lingkungan, tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Agar kita semua manusia boleh tetap bisa menikmati hasil bumi semuanya. Saudara, itu butuh hikmat. Saudara, terakhir ini heboh. Itu di Ethiopia beberapa tahun yang lalu. Itu negara termiskin di dunia. Tetapi saudara tahu, bangsa Israel tergerak karena memang bangsa Israel dengan Ethiopia ini masih ada hubungannya. Dalam arti, waktu dalam Alkitab itu orang-orang
Ethiopia itu juga sering ke Timur Tengah, ke daerah Israel sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya masih ada ikatan batin orang Israel dengan orang Ethiopia ini. Karena negeri itu tandus, kering, sehingga masyarakatnya, penduduknya begitu miskin. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel pergilah ke sana untuk menolong dengan teknologi pertaniannya. Dan sekarang itu Ethiopia menjadi negara yang produktivitas pertaniannya begitu baik, sehingga rakyatnya makmur, tidak kelaparan lagi. Ini bukti hikmat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang Israel memang terkenal, diberi hikmat oleh Allah. Saya belum sempat ke Tanah Suci, ke Holy Land. Saya berdoa, satu kali saya akan bisa ke sana. Konon cerita rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah ke sana bersaksi, dengan Libanon hanya berbatasan pagar duri saudara, yang sebelah sana tandus kering kelontang, tetapi yang tanahnya orang Israel begitu subur dan baik. Yang seperti ini, itu kalau bukan hikmat dari Tuhan, tidak mungkin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mau memberikan hikmat. Allah memberikan kekuatan, kesehatan agar bisa memelihara. Untuk bisa hidup di dunia ini, kita perlu hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita buka di dalam kitab Ulangan, coba kita lihat kitab Ulangan, pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang 17 dan 18 demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, seringkali kita, maaf khususnya kalau yang belum kenal Tuhan, oh karena saya kerja ini, karena saya pinter ini, kayak saya bisa ini, coba hasilnya kan begini, begitu dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Di sini dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, hanya dalam hati nggak boleh. Kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ya, memang kita yang harus kerja keras, karena kita diperintahkan untuk mengusahakan agar kita bisa mengelola harta kekayaan Allah yang sudah diserahkan kepada kita di seluruh bumi ini. Khususnya di daerah kita masing-masing, mungkin di sawah ladang kita. Kalau yang sekarang ini tidak punya sawah ladang, kita di kota, di mana kita bekerja, suruh bekerja dengan baik. Dan Allah lah yang memberikan kekuatan. Jangan kita berpikir, jangan kita mengatakan sekalipun dalam hati, oh karena aku memang insinyur, karena aku punya titel ini, kemampuan ini, makanya aku bisa kaya. Jangan katakan itu. Sebab kalau Tuhan tidak memberi kekuatan untuk itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan hanya terpapar COVID sedikit saja. Saya pada saat kena itu 2 minggu saya hanya tidur isoman, saudara. Tidur-tiduran terus. Saya berdoa aja saja rasanya lemah sekali. Sudah saya saksikan 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu.
Rasanya tidak ada kekuatan, saudara. Itu kena COVID. Belum kalau sakit yang lain. Apalagi sampai kena kanker. Sudah, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan ambil kekuatan dari hidup kita, kita bisa apa? Itu sebabnya kita bersyukur. Kita tidak boleh pongah. Kita tidak boleh sombong diri. Aku karena insinyur, karena aku memang pinter, itu sebabnya aku menjadi kaya. Tapi kata firman Tuhan di sini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Tuhan yang memberi kekuatan agar kita memperoleh. Semakin kita mendekatkan kepada Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, kekuatan dilimpah-limpahkan kepada kita. Firman Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh hati mencari Tuhan, Tuhan semakin memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Kita sebenarnya perlu tepuk tangan yang meriah ini untuk Tuhan. Kenapa? Sering kita tidak sadar kalau kita tidak kerja keras, kita gak memperoleh apa-apa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak dapat kekuatan hikmat daripada Tuhan, sama saja hasilnya minus. Tapi kalau kita diberi kekuatan hikmat daripada Allah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu bersyukur. Karena hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, Tuhan memberi kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh anak Tuhan. Dalam hal ini musuh anak Tuhan adalah iblis, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 sudah berkali-kali ini saya sampaikan. Tapi kalau ini datang kembali, itu mengingatkan agar menguatkan kita, agar kita ingat terus. Dan kita juga mulai mengandalkan janji Tuhan ini. Dalam Mazmur 20 ayat 7. Aku tahu sekarang, katanya Daud, bahwa Tuhan memberikan kemenangan gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan mengurapi kepada kita. Urapan itu kuasa. Kuasa itu kekuatan. Kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh. Musuh yang paling, istilahnya musuh bebuyutan manusia adalah iblis, saudara. Iblis ini adalah musuh bebuyutan mulai sejak Mbah Adam dan nenek Hawa jatuh dalam dosa sampai sekarang. Masih terus tidak pernah berhenti menggoda manusia dengan tipu dayanya yang begitu licik, muslihatnya yang kadang-kadang kita tidak sadar, terlena, terbuai, sehingga tidak sedikit orang-orang jatuh ke dalam dosa. Iblis tidak menyerang kita seperti tiba-tiba ketiban santet. Itu hanya orang-orang yang benci dan yang berhati syirik yang melakukan itu. Tapi sekalipun tidak disuruh menyantet, iblis tiap hari bekerja ingin menjatuhkan manusia. Ingin membuat manusia tidak taat kepada Allah. Melanggar, memberontak kepada Allah. Jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu hati-hati. Siasat iblis yang paling terkenal adalah tipu dayanya untuk menipu kita, agar kita pertama tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah membuka celah, iblis begitu gampang masuk, mengobrak-abrik dan menghancurkannya. Seperti dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a dikatakan, iblis datang untuk mencuri iman kita, mencuri ketaatan kita, mencuri kesehatan kita. Saudara yang terkasih, kesehatan manusia
seperti sekarang sedang bekerja keras iblis untuk mencuri kesehatan manusia. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan dilindungi oleh Allah. Allah terus berperang. Dan ini yang saya kerjakan, berdoa siang malam. Minta Tuhan membentengi anak-anak Tuhan. Berperang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mendompleng lewat virus corona ini. Merusak anak-anak Tuhan. Kuasa Tuhan biar yang akan menghancurkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita akan coba jangan memberi kesempatan kepada iblis membuka celah tidak taat kepada Tuhan. Karena itu begitu gampang iblis masuk kalau sudah membuka celah. Seperti Adam dan Hawa ditipu, diganggu, diiming-iming kalau engkau makan buah itu kau tidak mati, engkau akan seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Dan benar saudara, karena diiming-iming kau akan seperti Tuhan. Adam dan Hawa tidak tunggu lama, dia tertarik padahal sudah dilarang oleh Tuhan. Akibatnya apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan hidup menjadi sengsara. Itu rencananya iblis. Itu tujuannya iblis, ingin manusia menderita. Ingat ini baik-baik. Dan Allah memberi kuasa kepada kita. Allah memberikan kekuatannya untuk kita sanggup melawan. Firman Tuhan tadi katakan, Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapi. Kita perlu setiap hari urapan Tuhan. Kita perlu setiap hari ada hikmat. Kita perlu setiap hari ada kuasa agar si Iblis tidak takut anak-anak Tuhan. Iblis tidak takut pendeta-pendeta. Kalau tidak berdoa, siapapun hamba Tuhan, majelis, diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang lain, termasuk semua orang, kalau tidak berdoa, gak mampu, terlena, tidak berdaya menghadapi tipu daya iblis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan mau memberi urapan kepada kita. Dan buktinya, contohnya Daud sendiri yang mengatakan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 ini, aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Daud adalah contoh orang yang paling banyak mengalami pergumulan masalah di dalam kehidupannya. Begitu banyak Daud. Sampai umur 40. Dari umur 17 sampai umur 40. Berjuang. Begitu banyak musuh dari dalam dari luar. Bahkan mertuanya sendiri yang ingin membunuh. Saya kadang-kadang, wah hebat juga ya Daud itu. Secara manusia Daud hebat. Tetapi kalau kita tahu, bukan karena Daud hebat. Ada urapan, ada kuasa, ada kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam pengurapan itu sehingga Daud mampu menghadapi segala rintangan, cobaan, kesulitan yang menghadang di depannya. Dan Daud berhasil. Itu bukan karena Daud hebat, tapi karena tadi urapan Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyertai dia. Yang ketiga, Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa agar anak-anak Tuhan berhasil dalam segala hal, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini sering orang membatasi
Kalau mau menginjil kita perlu Roh Kudus. Betul. Tapi dalam segala hal kita perlu Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk menghadapi apa saja. Termasuk untuk berhasil dalam karir, dalam rumah tangga, dalam apa saja studi, dan dalam kerohanian kita. Contoh yang paling kuat, saudara, yang paling tepat, yang paling baik, yaitu Daniel. Coba kita lihat kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-4 seperti ini bunyinya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel hidup ada di negeri pembuangan di Babel. Tapi saat ini dia di negeri Babel, yang kerajaan Nebukadnezar, yang kita juga sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di negeri Babel. Kalau tidak tunduk, tidak taat, tidak nurut kepada perintah titah raja Nebukadnezar, dimasukkan ke dapur perapian. Daniel demikian juga. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi Daniel sekalipun difitnah, sekalipun ada rencana mau dihabisi, karena kalau juga tidak taat kepada titah raja, dimasukkan ke gua singa. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi yang sangat sulit yang dihadapi Daniel, di sini dikatakan ayat yang keempat tadi, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh Allah inilah saudara yang memberi kekuatan. Karena Daniel memang kita terkenal orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dia diberi kekuatan, dia diberi kuasa. Dan akibatnya atau hasilnya di sini dikatakan, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Hikmatnya melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kalau wakil raja itu kepala daerah-daerah, mungkin gubernur dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan akhirnya raja ingin mengangkat dia untuk berkuasa di seluruh bumi. Saudara, maksud saya di seluruh negerinya. Di Babel. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, itu begitu luar biasa. Sampai saat ini Allah tetap masih melayangkan matanya ke seluruh bumi, seluruh penjuru bumi, mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Melihat kepada anak-anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan mungkin beda. Tapi khususnya kepada anak-anak Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kekuatannya, melimpahkan kekuatannya. Bukankah ini yang sangat-sangat kita butuhkan? Di dalam situasi yang seperti ini kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Mungkin saudara yang di PHK, kena PHK, atau yang usahanya mulai turun, ada kesulitan-kesulitan, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Allah akan memberikan kekuatannya, Allah akan memberikan kuasanya untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh keberhasilan, untuk memperoleh kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oh ini janji yang begitu dahsyat, ini janji yang begitu luar biasa. Saya percaya dan saya berdoa dari tempat ini, di Jemaat GSCA Philadelphia Sidoarjo, akan muncul orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dilimpahi oleh Tuhan dengan kekuatannya, sehingga muncul orang-orang berhasil di sini, muncul pengusaha-pengusaha muda, muncul orang-orang kuat di dalam gereja ini, yang akan membantu melebarkan kerajaan Tuhan, yang akan bersaksi kemana saja
Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Itu sebabnya saya bisa melakukan ini. Itu kerinduan saya yang terdalam. Saya berdoa, pasca pandemi ini mulai muncul pengusaha-pengusaha baru. Oh haleluya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun secara manusia saya ini modalnya pas-pasan, Pak, pendidikan pas-pasan, tetapi kalau kuasa Tuhan melimpah, dilimpahkan kepada kita, tidak ada yang sulit untuk membuat saudara bangkit menjadi orang berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari kita terima kebenaran firman Tuhan. Kalau Yakobus sendiri di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, Elia itu manusia biasa, tapi karena dia berdoa sungguh-sungguh, dia katakan, jangan turun hujan 3,5 tahun. Bayangkan, hampir belum pernah ada yang namanya kemarau 3,5 tahun itu. Tapi itu terjadi oleh Elia karena Elia berdoa sungguh-sungguh. Dan waktu Elia berdoa, hai hujan turunlah. Seketika itu hujan turun. Ini karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Mari kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ke depan. Kita minggu depan sudah akan kebaktian di gereja kembali, saudara. Pagi jam 8. Halo, tolong perhatikan baik-baik. Mulai minggu depan kita akan kebaktian di gereja lagi. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berharap pada saat ibadah mulai bisa kembali di gereja, kita akan beribadah yang sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, agar kekuatan Allah dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Ini tidak ada cara lain yang lebih hebat untuk kita bisa keluar dari masa sulit, untuk kita keluar sebagai pemenangnya, bahkan yang lebih daripada pemenang. Saudara, ada banyak orang senang kalau mengatakan hidup sudah cukup, berkecukupan itu sudah baik, tidak masalah. Tetapi saudara, kalau Tuhan memberikan kekuatan lebih daripada berkecukupan, sama dengan bukan sekedar menang, lebih daripada pemenang, lebih daripada cukup. Bahkan aku datang, kata Tuhan sendiri, supaya domba-dombaku memiliki hidup dalam segala kelimpahan, bukan pas-pasan. Mari kita imani, mari kita pegang janji Tuhan ini. Percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan di dalam Alkitab sebagai contoh, itu bisa terjadi dan kita alami kembali hari ini, saat ini. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menolong kita semua, membangkitkan iman kita untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya kita mari persiapkan hati kita. Sebentar saya tak mengambil roti dan anggur yang sudah saya siapkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Tapi sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengoreksi hidup kita masing-masing. Setelah itu kita akan berdoa, mengoreksi hati kita, mohon pengampunan kalau selama ini saya tahu mungkin kita tidak sengaja berbuat dosa, tapi seringkali sudah terjebak di dalam dosa. Kita akui di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita akan masuk perjamuan kudus ini,
saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kalau kami boleh ada kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah yang sakramen kudus ini, yaitu untuk memperingati kematian atau pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami sangat percaya pada saat kami masuk sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus ini, kami sedang bukan saja memperingati, tapi kami boleh mengambil bagian dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, dipecah-pecahkan di kayu salib sana, dan darah Tuhan yang sudah mengalir di Golgota itu mengalir dalam hidup kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Kami sadar Tuhan, sekalipun kami, Tuhan, tidak ada niat dosa, tetapi seringkali kami sudah terjebak di dalam dosa. Itu sebabnya ampuni, baik yang tidak sengaja maupun yang kadang-kadang sengaja. Ampuni Tuhan, dan kami tidak mau sengaja lagi, mengulangi lagi dengan sengaja. Ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Saat ini di mejamu, di altarmu ini ada roti dan anggur yang dari unsur alamiah. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, berkati anggur dan roti yang dari unsur alami ini menjadi unsur ilahi, yaitu unsur tubuh Kristus dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dihancurkan di kayu salib. Darahnya tercurah untuk kami. Biarlah ini anggur menjadi unsur darah dan tubuh-Mu sendiri yang memperbarui, bahkan menyembuhkan hidup kami, sehingga kami sehat. Kalau ada yang sakit, melalui darah anak domba Allah ini akan disehatkan, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Karena darah dan tubuh Kristus dihancurkan ini untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau ambil dan kami memasuki perjamuan kudus ini dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti pegang di tangan kanan. Setelah pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Cawan kita angkat di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringat. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur?
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini buat anugerah-Mu yang begitu indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pembaharuan, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu, kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, urapan. Terima kasih. Terima kasih. Melalui darah dan tubuh-Mu, kami baru di hadapan Allah. Kami memperoleh pembaruan di hadapan Allah. Kami memperoleh pemulihan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu ini. Amin. Saudara, ini adalah minggu yang pertama. Kalau ada saudara yang akan mengembalikan milik Tuhan yang 1/10 yang sudah disiapkan dari rumah, di amplop itu sekarang pegang di tangan Bapak Ibu. Persembahan dipegang di tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa dan sekaligus menutup ibadah ini di dalam doa. Sekali lagi ya Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur karena anugerah-Mu setiap hari baru, setiap pagi baru bagi kami. Engkau setiap hari menyertai, memberi kekuatan sehingga kami memperoleh berkat-berkat kekayaan, memperoleh hasil yang puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini di hari ibadah ini, minggu pertama ini kami akan belajar memberi yang terbaik kepadamu. Dan sekaligus belajar mengembalikan milik Tuhan yang 1/10. Tuhan, terimalah ini menjadi milik-Mu yang kudus. Dan kuduskan sehingga ini boleh berguna buat kelebaran kerajaan-Mu di kota Sidoarjo lewat gereja-Mu Sidang Jemaat Allah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa. Sebagai hamba-Mu, mari genapi janji-Mu. Buka tingkap-tingkap surga-Mu dan curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Dicurahkan kepada setiap anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik Tuhan 1/10 ini. Dan berkati pohon anggur mereka jangan sampai tidak berbuah. Tapi biarlah pohon anggur itu berbuah-buah yang lebat. Yaitu mata pencariannya menghasilkan penghasilan-penghasilan yang melimpah. Dan sekaligus jauhkan dari setiap anak-anak-Mu yang taat kepada firman Tuhan ini. Sebagai tanggung jawab Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan menjauhkan binatang pelahap. Yaitu pencuri, penipu, sakit penyakit, pembunuh dan sebagainya. Dijauhkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kau berkati anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberikan kepada Tuhan sebagian daripada hartanya untuk kelebaran kerajaan. Tuhan berkati berkelimpahan. Terima kasih. Berkati damai sejahtera, berkati kesehatan, berkati dengan hikmat-hikmat yang baru. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan semua. Bapa yang maha baik, sebelum hamba-Mu memohon berkat-Mu, terus berkati seluruh jemaat-Mu, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, pendidikan putra-putrinya. Dan Tuhan, Engkau sertai dalam setiap langkahnya. Dan Engkau buat berhasil apa saja yang dilakukannya. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus mengalir seperti hujan. Demikian pula persekutuan, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Menolong, memberkati, membuat berhasil dan secara jasmani dan rohani. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhan.